مغفور بهما كثير من الناس تفسير والفرق. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, kesempatan di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, taufik-Nya kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan di setiap langkah kaki kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus menuntut ilmu agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam kita haturkan, kita rindukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan diri Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk kajian kita pada pagi hari ini, kita buka acara kajian kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sejenak kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran pada kesempatan yang akan dibacakan oleh Akhina Husain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna
dan ketika dia Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian selanjutnya kita akan masuk ke materi kita yang akan langsung dipandu oleh Ustaz kita yaitu Ustaz Muzakir. Pada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa zayyana al-imana fi qulubina wa karraha ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim al-mab'uth rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan cuaca yang mendung mesra. Karena cuaca mendung itu enaknya memang tidur dalam, kan? Ya. Sambil menikmati teh anget atau makanan ringan yang anget-anget begitu nggih. Ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita malaikat. Nanti selesai kajian, malaikat itu meskipun tanpa melakukan survei, jadi tanpa bertanya langsung melalui kuesioner kepada kita masing-masing, itu langsung melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bertanya kepada para malaikat yang hadir dalam majelis ilmu itu, kata Allah, min aina ji'tum, dari mana kalian datang wahai para malaikat? Malaikat menjawab, ji'na min ibadika fil ardh, kami datang dari hambamu yang ada di muka bumi. Allah bertanya, meskipun sesungguhnya tanpa bertanya Allah sudah mengetahui. Fama wajadtum ibadi, bagaimana kalian menjumpai hamba-hambaku? Karena kita hadir dalam khilaqu dzikr, majelis ilmu ini, malaikat menjawab dengan jawaban mereka hadir dalam majelis ilmu. Malaikat kemudian ditanya oleh Allah, fama talaqtum lahum, apa yang kalian mintakan wahai para malaikat kepada mereka-mereka yang hadir dalam majelis zikir itu? Malaikat mengatakan, maghfirataka wa jannataka wal wiqayah minan nar. Jadi malaikat itu tanpa bertanya kepada kita memberikan jawaban bahwa kita hadir dalam majelis ilmu itu karena ingin mengharapkan maghfirah dari Allah, ampunan Allah. Bapak Ibu sekalian, setiap saat kita berpotensi untuk berbuat dosa. Setiap saat, setiap detik. Bahkan kalau jenengan cermati pesan Rasulullah kepada seorang sahabat itu, Rasulullah bertanya, jadi sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah SAW, kulli fil islami qaulan, wahai Rasul, sabdakan kepadaku satu ungkapan, la as'alu ahadan ba'daka abada, saya tidak akan tanya kepada siapapun setelah engkau. Jawaban Rasulullah singkat, kul amantu billah tsumastaqim, katakanlah saya beriman pada Allah dan istiqomahlah. Itu singkat pesan Rasulullah. Lanjutan hadis ini Pak, apa kata Rasul, kata sahabat tadi,
ya Rasulullah, ma takhafu alayya, wahai Rasul, ma aktsaru ma takhafu alayya. Sahabat ini bertanya, wahai Rasul, kira-kira apakah yang paling engkau khawatirkan aku lakukan? Jadi sahabat ini tanya, kira-kira menurut Rasul sesuatu apa yang engkau khawatirkan itu saya lakukan? Rasulullah mengatakan, wa akhadha lisanahu binafsihi, begitu. Rasulullah SAW kemudian mengatakan ini, jaga lisanmu. Sudah. Jadi salah satu bentuk istiqomahnya adalah menjaga lisan. Ya karena memang Masya Allah Pak, kita berpotensi untuk melakukan keburukan dengan lisan. Misal saja sederhana, ada orang lewat, nggih. Orang lewat naik sepeda engkol, nggih. Suaminya kurus, kecil, istrinya gemuk, nggih. Kira-kira ketika melintas di depan kita, apa komentar kita? Duh, kok ndak ngesakno, nggih. Mungkin begitu. Ya Allah, pokoknya ndak meledos balik. Itu lisan kita. Makanya salah satu cara menghapuskan dosa-dosa itu Allah siapkan melalui majelis ilmu. Kenapa? Karena yang meminta ampunan itu malaikat. Lah kalau malaikat yang minta ampun kepada Allah, Allah akan ijabai. Jadi malaikat mengatakan, wahai Rasul, mereka yang hadir dalam majelis ilmu itu satu, mengharapkan ampunanmu. Yang kedua, jannatak, mereka mengharapkan surgamu. Dan yang ketiga, mereka mengharapkan engkau jauhkan mereka dari api neraka. Langsung Allah merespon kepada permohonan malaikat, akhbirhum qad a'taitu mas'alatahum wa qad ghafartu lahum wa adkhaltul jannah. Wa kata Rasulullah, kata malaikat, Allah kepada malaikat, sampaikan, aku sudah beri apa yang mereka minta. Aku beri, aku ampuni dosanya, kemudian aku masukkan nanti di surga, dan yang ketiga adalah dijauhkan dari api neraka. Ini kenikmatan yang luar biasa. Makanya sesungguhnya majelis ilmu itu adalah majelis yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berharap mudah-mudahan sejak kita dari rumah sampai tempat ini dan nanti kembali tetap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, lanjutan dari kajian kita terhadap kitab Minhajul Muslim yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi. Setelah kita berbicara tentang al-adabu ma'allah, beretika kepada Allah, kemudian al-adabu ma'akalamillah, beretika dengan Al-Quran, kemudian al-adabu ma'ar Rasul, adab kita kepada Rasul, kemudian yang keempat al-adabu ma'an nafsi, etika kita terhadap diri kita, maka yang kelima adalah al-adabu ma'al khalqi, etika kita terhadap makhluk ciptaan Allah. Ya, dan ini banyak poin. Jadi yang kita bahas hari ini tentang etika kita kepada para orang tua, etika kita kepada saudara, etika kita kepada anak, nanti etika kita terhadap suami istri ada pembahasan sendiri insya Allah. Sekarang kita bahas tentang al-walidan, adab kita terhadap kedua orang tua. Bapak Ibu, supaya kita merasakan bagaimana susunan bahasa penulis, mari kita coba cermati. Qala muallif rahimahullah rahmatan wasi'ah, yu'minul muslimu bihaqqil walidaini alaihi. Orang muslim itu meyakini akan hak orang tua kepada dirinya. Jadi masing-masing kita harus meyakini bahwa orang tua kita, kedua orang tua kita
itu punya hak terhadap diri kita, yang berarti menjadi kewajiban kita kepadanya. Wa wajibi birrihima. Orang muslim itu meyakini akan wajibnya kita berbuat baik kepada keduanya. Wa ta'atihima, wajibnya kita untuk mentaati keduanya. Wal ihsani ilaihima, jadi kita harus meyakini kewajiban berbuat ihsan kepada keduanya. La likaunihima sababu wujudihi fahasb, bukan karena keduanya menjadi sebab hadirnya kita di muka bumi. Au likaunihima qaddama lahu minal jamili wal ma'ruf, dan bukan karena keduanya telah mempersembahkan kebaikan ya kepada kita, ma wajaba ma'ahu mukafati ma bil mithl, sehingga mengharuskan kita untuk membalas dengan balasan yang setimpal, bukan itu. Bal li annallaha aujaba ta'atahuma, melainkan karena Allah mewajibkan kita untuk mentaati keduanya. Wa kataba 'alal waladi birrahuma wal ihsana ilaihima, bahkan tidak cukup mewajibkan mentaatinya, tetapi Allah juga telah menetapkan kepada kita untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepadanya. Hatta bahkan qarana dzalika bihaqqihil wajib lahu, bahkan Allah memerintahkan dalam firman-Nya itu mengkaitkan dengan kewajiban kita kepada Allah, min ibadatihi wahdah duna ghairihi, kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah semata, bukan kepada yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata muallif rahimahullah, kita harus menyadari itu, meyakini bahwa ada hak yang dimiliki oleh orang tua kita yang wajib untuk kita lakukan. Saya ambil contoh. Sebelumnya saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa tema ini menjadi tema yang urgen ya. Ini beberapa data yang sempat saya kumpulkan. Jadi saat ini banyak kasus penelantaran orang tua. Jadi banyak kasus orang tua ditelantarkan oleh anaknya. Ya, mungkin kita ingat di bulan November tahun 2021 yang lalu, ketika salah seorang warga dari Magelang gitu menitipkan ibunya di Gria Husnul Khotimah yang ada di Wajak Malang. Anaknya di rumahnya di Magelang, membawa ibunya diletakkan di pantai Jompo untuk dirawat di sana. Alasannya anaknya sudah tidak sanggup untuk merawat kedua orang tuanya, merawat orang tuanya. Yang kedua, ini kasus yang terjadi di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Seorang ayah setelah diajak keliling sama anak-anaknya, diajak keliling oleh anaknya dan cucunya bersama menantunya, dan itu malam hari raya, Pak. Setelah keliling-keliling, diletakkan di jalur kota, jadi jalur dekat dengan kantor pemerintah kota Surabaya. Bapaknya yang usianya saat itu sudah mendekati angka 70, itu malam hari raya, Pak, malam takbiran, diletakkan, Pak, jenengan di sini dulu, saya tak
tunggu jenengan di sini, jangan pindah, nanti kita carikan saya tak mencari makanan. Ternyata ditinggal, dan sampai selesai hari raya pun, orang tuanya ditelantarkan. Itu kasus yang terjadi di Surabaya. Yang ketiga, kasus seorang ibu. Kalau tadi ayah diletakkan karena memang sudah merasa berat untuk merawat ayahnya. Nah, ini seorang ibu usianya sudah 73 tahun, anak dan menantunya itu di rumah bagian depan, dan secara ekonomis, secara finansial cukup. Kenapa? Dan menurut saya dalam tanda kutip saya anggap mewah, karena masing-masing kamar untuk anak dan beliaunya, suami istri ini, itu sudah menggunakan pengatur suhu ruangan, AC, ruang tamu. Sedang ibunya yang melahirkan anaknya, melahirkan si bapak ini, usianya 73 tahun, diletakkan di tempat belakang, luasnya 2x2, dindingnya terbuat dari seng, dari besi tua, kemudian beralaskan tikar, kemudian atapnya itu asbes. Jangan bisa bayangkan, asbes, kemudian kanan kiri terbuat dari seng, panas. Itu hanya 2x2. Ini yang benar. Hal yang sama terjadi juga di kota Probolinggo, Pak. Bapak Ibu sekalian, di kota Probolinggo itu kejadiannya malah justru bapaknya sudah terluka-luka kakinya, itu dibuang di Kedung Asem, di kandang sapi, Pak, ditinggal, dibiarkan oleh anaknya, diantarkan malam-malam, ditinggal di situ. Itu kejadian. Kemudian di sini di depan kantor wali kota juga terjadi, ditinggal juga di situ, dibiarkan. Belum lagi kasus yang di dekat terminal. Ayahnya ini untuk menopang hidupnya sampai kemudian jualan asongan, sebagai asongan. Turun dari mobil, qadarallah wa masya'afal, terjatuh, terlindas kakinya oleh bis ban. Setelah itu kemudian dirawat, dan ketika dirawat anaknya dan ini sudah biarkan itu biar, bukan urusan saya, tidak diatur. Ya alhamdulillah kita dari Basnas mensupport kebutuhan dan dirawat, bekerja sama dengan salah puskesmas Kanigaran waktu itu, dan alhamdulillah sudah sembuh, sekarang sudah bekerja. Ini kasus, Pak. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian inilah yang kemudian barangkali perlu menjadi tema kita. Kenapa kemudian yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini, lanjutan dari kajian kita adalah bahwa kedua orang tua kita itu punya hak yang wajib untuk kita lakukan, kita penuhi. Saya ingin mengambil contoh yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana birrul walidain yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini barangkali sering saya sampaikan. Syekh Atiyah Salim mengatakan, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, bahwa sahabat Abu Hurairah itu kan masuk Islam tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah menyatakan diri masuk Islam. Sebelumnya tinggal di Sufah, tinggal di Sufah. Ketika dia menyatakan diri masuk Islam, ibunya tetap dalam kondisi musyrik, tidak beriman. Bahkan saking bencinya
kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibunya ini mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Rasulullah SAW, tapi tidak didengar langsung oleh Rasul, tapi didengar oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, inna ummi asma'atni kalaman fika ya Rasulullah. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibuku telah berkata-kata yang kata-kata ini ditujukan kepada engkau. Sakit aku mendengarnya, fa'abkani, sehingga menyebabkan aku menangis, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi wahai Rasul, beliau mengatakan, ud'ullaha laha ilal Islam. Saya mohon wahai Rasul, engkau mendoakan ibu saya untuk masuk Islam. Rasulullah merespon dengan menyatakan, Allahumma hdiha lil Islam. Ya Allah, berikanlah kepada ibu dari Abu Hurairah untuk masuk Islam. Bahagia Abu Hurairah. Kenapa? Karena permohonannya agar ibunya didoakan untuk masuk Islam, tapi dia terus mengajak ibunya masuk Islam. Selalu dia sampaikan. Pada suatu hari, Abu Hurairah ini tuh menurut riwayat Imam Muslim sudah 3 hari belum makan. Artinya kecuali ya makanan ringan, roti ndak. Sampai-sampai dikisahkan Abu Hurairah itu pingin untuk mendapatkan jamuan makan. Pulang dari masjid sholat zuhur, berada di pintu Abu Bakar dan kemudian mengatakan, bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, iqra' alayya al-Quran, coba bacakan kepadaku Al-Quran. Sudah sampai menuju rumah Abu Bakar dan selesai dibacakan, padahal maunya Abu Hurairah, ayo makan siang di rumahku, begitu maunya. Tapi tidak. Beliau mengatakan, kata Abu Bakar, qara'tu alaikal Qur'an farji, saya sudah bacakan, kembalilah. Kembali ke masjid, kemudian menunggu dari pintu Umar. Makanya di Masjid Nabawi itu ada gate Abu Bakar, ada gate Umar, begitu. Karena memang disitulah Abu Bakar keluar. Baik, kemudian tanya di situ, nunggu Umar keluar. Setelah Umar keluar mengatakan, ya Umar, iqra' alayya suratu kadza, surat kadza. Wahai Umar, bacakan Al-Quran surat ini kepadaku. Dibaca. Tapi tujuannya apa? Diajak makan siang. Ternyata tidak dapat juga. Akhirnya kembali. Ketika kembali, Rasulullah melihat wajah dari Abu Hurairah itu sudah pucat. Madza bika ya Abahir, apa yang terjadi pada dirimu wahai Abu Hurairah? Al-ju' ya Rasulullah, lapar. Begitu. Akhirnya ada sahabat datang membawa kurma. Karena jumlah dari penduduk Sufah itu adalah 70 orang. Akhirnya masing-masing sahabat kebagian 2 butir. Bapak Ibu sekalian, 3 hari tidak makan, dikasih 2 butir kurma. Kita itu buka puasa berapa butir? Kita selalu berdalil witir, innallaha yuhibbul witra, 3 butir 5 butir gitu kan ya kita. Itu pun saya ditambahi gorengan, nggih, orem-orem atau apa itu, weci atau TOT lah ya, masih itu pun juga kadang masih dengan kolak. Lah ini mboten, dikasih 2 butir, tapi didoakan oleh Rasulullah SAW. Karena didoakan oleh Rasul, Abu Hurairah itu makan. Fa'akala wahidatan, ini susunan redaksionalnya. Fa'akala wahidatan wa abqa ukhra. 1 butir kurma yang
diberikan, 2 butir kurma yang diberikan oleh Rasul, 1 butir dimakan oleh Abu Hurairah, yang 1 dibawa pulang, disisakan. Abu Hurairah ditanya, lima abqaka ukhra ya Abu Hurairah, kenapa engkau tinggalkan 1 butir, kok tidak dimakan semua, wong kamu sudah 3 hari tidak makan. Jenengan jawab apa? Jenengan perhatikan, qala li ummi ya Rasulullah, 1 butir kurma ini saya bawa pulang untuk ibuku, padahal ibunya muslim atau buatan? Musyrik, tidak beriman. Tapi ketika mendapatkan bagian kurma 1 butir dari Rasul dan mendapatkan doa Rasulullah SAW, dibawa pulang. Pulang, Pak. Ketika sampai di rumah, falamma wasalal, ketika sampai di rumahnya, qama amamal bab, di depan pintu rumah beliau berdiri, wa taraqal bab, mengetuk pintu. Tetapi ibunya belum membukakan. Kata Abu Hurairah, fasami'tu sautal ma', aku mendengar suara gemericik air. Fantazartu, saya kemudian menunggu di depan pintu. Fa idza bi ummi, ternyata ibuku kharajat wa fatahal bab wa hiya mutahajjibah. Jadi Abu Hurairah pulang, ketika sampai di depan rumah, di depan pintu rumahnya, mengetuk pintu, beliau kemudian masih mendengar suara gemericik air. Ternyata ibunya sedang mandi besar. Setelah itu keluar menemui Abu Hurairah dan memakai jilbabnya dan mengatakan, ushiduka billah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Akhirnya ibunya menyatakan diri masuk Islam. Yang perlu saya garis bawahi, Pak, Bapak Ibu sekalian, Abu Hurairah yang ibunya saja tidak beriman, masih birrul walidain dengan mempersembahkan kurma yang di situ ada doa Rasulullah SAW. Berarti mimbabi aula, kalau ibu kita sudah muslimah, ayah kita muslim, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak birrul walidain, tidak ada alasan. Karena itu bisa jadi dengan birrul walidain yang kita lakukan itulah sebagai sarana Allah mengantarkan kita menjadi penghuni surga. Itu yang harus kita lakukan. Ya, karena itu sekali lagi Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi mengatakan, yu'minul muslim bihaqqil walidaini alaih. Seorang muslim harus meyakini akan hak kedua orang tua kepadanya. Wa wajib birrihima, wajib kita harus meyakini bahwa kita wajib berbuat baik kepadanya. Wa ta'atihima, mentaati keduanya selama dalam hal kebaikan, tidak ada maksiat kepada Allah. Wal ihsani ilaihima, dan berbuat ihsan. Apa dasarnya? Kata muallif rahimahullah, al-adillah al-qur'aniyah was sunnah nabawiyah, dalil dari Quran dan sunnah. Insyaallah ayatnya kita sudah faham. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu telah menetapkan kepada kalian, kita orang-orang mukmin, alla ta'budu illa iyyah, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, Allah mewajibkan, menetapkan untuk berbuat ihsan. Ihsan itu di atasnya hasan. Jadi hasan itu berbuat baik, ihsan itu lebih dari itu. Seperti yang contoh tadi dilakukan oleh Abu Hurairah, atau barangkali kita melihat sederhana tambahan yang pernah dilakukan oleh, insya Allah kita semua sudah paham tentang Uwais Al-Qarni, gitu. Uwais Al-Qarni kita paham insya Allah. Tapi sedikit saya ingin memberikan gambaran apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kan Rasulullah menyampaikan kepada Umar, wahai Umar, dan juga kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
kalau engkau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, berkesempatan untuk ketemu, maka mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian berdua. Makanya ketika Umar menjadi khalifah, setiap rombongan kafilah datang dari Yaman, Umar selalu bertanya, hal fikum Uwaisan, apakah di tengah-tengah rombongan kalian itu Uwais yang disebutkan karakternya, ciri-ciri fisiknya? Dijawab oleh kepala rombongan, Uwais itu yang menjaga binatang ternak kami. Jadi ketika kami berangkat ini berombongan, binatang ternak kami, barang-barang kami yang jaga adalah Uwais. Umar mengatakan, demi Allah saya telah mendengar Rasulullah bersabda, kalau datang kepada kalian Uwais, maka mintalah ditemui oleh Umar. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, Uwais Al-Qarni itu kan cita-cita besarnya memberangkatkan ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Diberangkatkan, dan beliau sendiri yang membawa. Untuk melatih, karena ibunya ini sakit, tidak bisa jalan. Uwais Al-Qarni itu kan melatih kekuatan fisik. Jadi setiap pagi setiap sore hari kambing yang dia gembala diletakkan di dataran yang tinggi, digendong oleh Uwais naik, kemudian pagi hari naik lagi, diturunkan. Itu untuk melatih kekuatan tangannya. Dan akhirnya pada saat menunaikan ibadah haji dari Yaman menuju Mekah, lebih dari 560 kilo lebih. Itu ibunya digendong karena dia tidak punya kendaraan. Digendong, Pak. Aktivitas ibadah haji gendong ibunya. Jenengan bisa bayangkan tawaf, gitu. Sekarang aja sudah, kalau kita tawaf di Masjidil Haram, bagi yang menunaikan ibadah haji, umroh sekarang, kalau mau di lantai bawah saat ini kurang lebih 1 jam itu selesai, baru selesai tawaf. Lah kalau mau ingin lebih longgar naik, apalagi kalau di lantai rooftopnya itu lantai tertinggi itu atas, itu saya coba jalan lari-lari kecil di putaran 1, 2, 3 itu 15 menit ya, kemudian jalan kaki bisa 20 menit. Jadi kalau satu putaran 15 menit kali 7 kali, atau dibuat rata-rata 20 menit, 140 menit, berarti berapa jam? 2 jam lebih 20 menit, itu hanya tawaf saja. Lah itu Uwais Al-Qarni sambil gendong ibunya. Itu ketika ditanya, apakah saya sudah cukup berbuat baik kepada ibuku? Dijawab, tidak, belum cukup bir kamu, perbuatan baikmu kepada ibumu. Jadi luar biasa haknya ibu, haknya kedua orang tua. Sisi yang lain, ini yang terkait dengan Uwais Al-Qarni saya ingin tambahkan. Uwais Al-Qarni itu setiap sebelum tidur, Pak, itu memastikan di rumahnya tidak ada sisa makanan. Berbeda dengan kita. Jadi tidak ada makanan yang siap saji yang tersisa di rumahnya, kecuali semua sudah diberikan kepada orang yang ada di sekitarnya. Dan sebelum tidur dia berdoa, ya Allah, kalau seandainya ada hambamu di muka bumi ini tidak makan malam ini, maka ketahuilah jangan engkau anggap itu dosanya Uwais Al-Qarni, karena di rumah Uwais Al-Qarni sudah tidak ada yang tersisa makanan. Itu berbeda dengan kita toh, Pak. Nggih. Kita pagi Pak, sore-sore beli terang bulan, beli martabak porsi jumbo, nggih. Kemudian kita makan bersama anak dan istri, ternyata masih ada sisa. Di mana kita letakkan? Di kulkas. Untuk apa? Besok pagi bangun. Nggih. Kalau Uwais Al-Qarni mboten, ndak ada yang tersisa. Semua diberikan. Kenapa? Kemudian dia berdoa, ya Allah, kalau seandainya ada penduduk bumi yang malam ini tidak makan, maka jangan anggap itu kesalahan Uwais,
karena di rumah Uwais sudah tidak ada makanan. Ini bedanya, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah ihsan. Jadi kewajiban kita wabil walidaini ihsana. Ini hal yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang dikutip oleh Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi. Kata beliau, annahu sami'a Aba Usaidin yuhaddithul qaum. Jadi Abu Usaid radhiyallahu an menceritakan, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu duduk di sisi Rasulullah sallallahu. Faqala rajulun, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasul, tiba-tiba ada seseorang, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma. Wahai Rasulullah, apakah masih ada hak tersisa yang menjadi hak kedua ayah dan ibu saya sepeninggal keduanya? Jadi setelah beliau meninggal, keduanya meninggal, apakah masih ada kewajiban saya untuk birrul walidain? Qala, Rasulullah menjawab, khisalun arba', 4 hal. Ad-du'a lahuma, menjadi hak kedua orang tua kita pasca wafatnya mereka berdua adalah kita mendoakan untuk keduanya. Makanya salah satu doa yang sering kita baca adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini yang pertama. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Jadi tidak cukup mendoakan Rabbighfirli, tapi kita juga mendoakan, memintakan ampunan untuk keduanya. Ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu secara umum, wabil khusus kita mintakan istighfar untuk kedua orang tua kita. Lah terkait dengan wal istighfaru lahuma, Imam Al-Lalaka'i rahimahullah mengutip hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i dalam kitabnya Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, itu kata Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan ada seseorang yang posisinya di surga itu rendah. Artinya di tingkatan surga yang terendah. Kemudian Rasulullah SAW, Allah mengatakan, irfa wartaki, naiklah kamu. Orang tadi yang disuruh naik itu mengatakan, ya Rabb, lima anzaltani, kenapa engkau posisikan aku di tempat ini? Kata Allah menjawab, bistighfari waladika laka. Jadi Allah menempatkan posisi kedua orang tua kita di surga kelak itu karena istighfar kita. Karena itu kita perbanyak istighfar kita untuk orang tua kita. Bapak Ibu sekalian, sempatkan secara khusus untuk beristighfar, mendoakan mereka. Bahkan dalam setiap 5 waktu kita doakan, apalagi di sepertiga malam yang akhir kita mintakan, karena mereka berharap betul dengan istighfar kita dan doa kita. Dan itu kewajiban, kata Rasulullah SAW, kewajiban kita untuk berbuat baik keduanya pasca wafatnya keduanya. Yang ketiga, infadhu ahdihima, kewajiban kita kepada kedua orang tua kita dan bagian dari birrul walidain kita kepadanya pasca mereka wafat adalah menjalankan apa yang sudah ditetapkan atau wasiatnya. Wa ikramu musaddiqihima. Yang ketiga, yang lanjutannya,
memuliakan para sahabat orang tua. Ya, saya ambil contoh di sini bagaimana memuliakan. Ini hadisnya. Sebentar. Sambil contoh dari Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan minal a'rab. Ada seseorang dari Arab pedalaman, laqiyahu bi tariqi Makkah, menemui Abdullah bin Umar di perjalanan menuju Mekah. Fasallama alaihi Abdullah. Jadi ada seseorang dari Arab pedalaman ditemui oleh Abdullah bin Umar dalam perjalanan menuju Mekah. Fasallama alaihi Abdullah. Abdullah bin Umar mengucapkan salam. Assalamualaikum ya fulan. Kemudian setelah mengucapkan salam, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu. Kemudian dia menempatkan, ini silahkan Anda naik di keledaiku, silahkan Anda tumpangi. Padahal sebelumnya ditumpangi oleh Abdullah ibni Umar. Wa atahu imamatan lahu. Kemudian imamah itu ya imamah. Apa bahasa kita? Udeng, kalau Jawanya itu udeng. Imamah itu, imamah yang dipakai Abdullah bin Umar dipakaikan kepada orang tadi. Faqala Ibnu Dinar. Ibnu Dinar ini murid dari Abdullah bin Umar. Faqulna lahu aslahakallah, innahumul a'rab wa innahum yardawna bil yasir. Semoga Allah memperbaikimu wahai Abdullah bin Umar. Mereka itu orang Arab pedalaman, orang-orang Arab Badui, begitulah. Wa innahum yardawna bil yasir. Mereka itu diberi sedikit pun mereka ridho, apalagi ditempatkan yang istimewa ini. Faqala Abdullah bin Umar, ini jawabannya Pak. Inna aba hadza kana wuddan li Umar bin Khattab. Sesungguhnya bapaknya orang ini itu sahabat setia Umar bin Khattab, ayahnya Abdullah bin Umar. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna abarral bir, termasuk sebaik-baiknya perbuatan baik, silatul walad ahla wuddi abihi, kata Rasulullah, menyambung hubungan komunikasi tali silaturahim kepada orang yang sangat menjadi teman setia ayahnya. Itu bagian dari bir, Pak. Jadi ini pesan contoh yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Nah, sekarang bagaimana adab kita? Menurut Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi, ta'atuhuma fi kulli ma ya'muranihi au yanhayani anhu mimma laisa fihi maksiatullah au mukhalifatu li syariatih. Mentaati keduanya di seluruh apa yang diperintahkan atau dilarang, selama di situ tidak ada unsur maksiat. Perintah mentaati, atau di situ tidak ada unsur untuk menyalahi syariat Allah. Selama tidak ada, maka kewajiban kita adalah mentaati keduanya. Ini ada yang menarik, ya. Yang tadi pagi habis sholat subuh itu ada yang diskusi dengan saya begini, Pak, di kota Probolinggo. Ustaz, ini gimana? Seorang istri, ini kejadian dan saya perlu konsultasi kepada Ustaz. Jadi suami istri ini hadir dalam majelis ilmu. Kemudian istrinya memahami bahwa kewajiban untuk mentaati suaminya. Mentaati suaminya. Lah kemudian
istri taat kepada suaminya. Tapi ada satu hal yang membuat saya perlu bertanya kepada Ustadz adalah suaminya melarang istrinya untuk menjenguk ayah dan ibunya yang sedang sakit kecuali sampai bersama dengan istri suaminya. Sampai-sampai mohon maaf, istrinya dikunci Pak, suaminya berangkat kerja mencari nafkah, rumahnya dikunci dan kuncinya dibawa oleh suami supaya istrinya tetap di rumah menunggu kedatangan dan untuk menjenguk ayah dan ibunya yang sedang sakit. Kemudian istri begitu dihubungi berkali-kali sama keluarganya, tapi suaminya berpegang teguh dengan seorang istri tidak boleh keluar tanpa seizin suami. Hinggalah samahallah kedua orang tuanya wafat. Ini bagaimana menurut Ustaz? Saya katakan, kalau suami ini memahami hadis itu dengan sempurna, pemahaman yang sempurna, maka dia akan mengantarkan istrinya terlebih dahulu menjenguk ayah dan ibunya yang sedang sakit, yang sakit itu menjadi sebab wafatnya, sebelum berangkat mencari nafkah. Itu mestinya tidak menunggu suami datang, mestinya berangkat, sebelum berangkat diantarkan dulu baru berangkat mencari nafkah. Kenapa? Ini ada kejadian Pak. Jadi kewajiban mentaati kedua orang tua ya. Nah, ini kejadian yang terjadi di Kabupaten Pasuruan ke barat. Ini Masya Allah suaminya, istrinya saking memuliakan istrinya tidak boleh belanja ke pasar, yang belanja itu suaminya berangkat ke pasar digembok dari luar berangkat. Jadi pokoknya semuanya ingin memuliakan istri di satu sisi, sehingga kemudian ini yang kejadian menariknya adalah ketika suaminya sedang berangkat bekerja mencari nafkah, karena si istri ini punya dua anak, yang satu baru menginjak usia 4 tahun belum genap, kemudian yang satu masih proses menyusui, sehingga kemudian si istri ini sedang menyusui anak yang nomor 2. Jangan bayangkan pintu digembok dari luar, kemudian anaknya yang nomor 1 di belakang, di kamar belakang, dan kasurnya itu terbuat dari kapuk Pak. Jadi lupa anak ini main korek, sehingga kemudian ibunya tertidur menyusui si kecil, tertidur, kasur kemudian kena kipas semakin besar, akhirnya 80% tubuh si anak ini terbakar. Dalam kondisi itu suami tidak ada di rumah, di luar bekerja. Ketika kemudian tetangganya mengatakan dobrak aja sudah, didobrak karena keluar asap, dobrak, kemudian istrinya kaget. Kemudian karena dibawa kemudian rumah sakit, 80% anggota tubuhnya terbakar, itu kulitnya terbakar, biayanya lebih dari 45 juta Pak untuk yang pertama itu. Orang-orang suaminya akhirnya keluarga itu ini gotong royong untuk membantu meringankan. Yang saya maksudkan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai pemahaman kita terhadap 1-2 ayat kemudian menyebabkan kita kaku dalam berinteraksi dengan makna-makna Quran. Seperti kejadian tadi, ya, orang tuanya menghendaki ingin melihat, begitu kan, bisa bertemu dengan anaknya, tapi suaminya dengan alasan wajib taat. Saya mengatakan mestinya kalau suaminya memahami, antarkan dulu.
Hal yang terjadi sebaliknya, ini seorang anak, ini kejadian real, meniti karir sampai proses tinggi. Ini perusahaan di Nestle Kejaya, usia baru 27, tapi ini posisinya sudah menjadi wakil manajer. Artinya secara jenjang karir luar biasa orangnya. Tapi kemudian untuk proses naik ke jenjang karir berikutnya, si orang ini, anak muda ini, ditugaskan ke pabrik Nestle yang satunya di daerah Sulawesi. Tapi ibunya mengatakan jangan berangkat. Dia mengatakan, kenapa? Saya pingin wafatku ditemani, saya melihat wajahmu. Dia, anaknya mengatakan, ibu jangan ngomong masalah wafat, ibu masih segar bugar, usia baru 56, jangan ngomong masalah wafat. Terus dia mengatakan, kakak dan adik-adik kan di sini, istri saya di sini, jadi saya 10 hari sekali pulang. Tidak apa-apa, tidak. Ibu minta kamu di sini, nggak usah kerja di luar. Akhirnya dia mengambil kebijakan, sudah kalau begitu, karena tidak ada jalan lain, mengundurkan diri dari perusahaan Nestle. Padahal dari sisi gaji top level luar biasa, dia tinggalkan. Ternyata kemudian setelah menarik diri, mengundurkan diri dari perusahaan itu, ibunya sakit dan dia merawat, dan dia menyaksikan bagaimana proses ibunya sakaratul maut, sehingga kemudian mengatakan, oh ternyata ibu memang mengharapkan betul saya ada di sampingnya, saya bisa menyaksikan bagaimana proses sakaratul maut dan bagaimana saya bisa mengabdi kepada ibu saya. Jadi ibu sekalian, itulah bagian dari ta'atuhuma. Yang kedua, tauqiruhuma wa ta'dhimu sya'nuhuma wa khifdul jinahi lahuma wa takrimuhuma bil qawli wal fi'li. Memuliakan, mengagungkan keduanya dan merendahkan diri di hadapan keduanya serta memuliakannya dengan tutur kata yang baik. Wala yanharuma. Sekarang Masya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat anak-anak kita itu banyak nonton sinetron, banyak film-film drama dan lain sebagainya, yang bisa jadi itu justru menjadi teladannya, bahaya. Makanya ini peran kita harus maksimal. Kemudian yang ketiga, birruhuma bikulli ma tasilu ilaihi yadah wa tattasi' lahu ta'atu min anwa'il bir wal ihsan. Berbuat baik keduanya sesuai dengan apa yang kita mungkin bisa mampu lakukan. Ini menurut Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi. Nggih. Ini yang bagian yang kedua setelah kita membahas tentang birrul walidain. Sekarang babnya adalah masalah anak. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit menyampaikan kepada jenengan. Tanggal 1 Desember kan kemarin memperingati Hari AIDS sedunia. Nggih. Jadi peringatan Hari AIDS sedunia. Tapi ini harus membuat kita perhatian, sedih, bahwa data Januari sampai Juni 2022 jumlah di negara kita orang yang hidup dengan HIV AIDS, ODA, itu yang terdata di Kementerian Kesehatan 519.158 kasus. Ini kan istilahnya fenomena gunung es yang terdata kecil tapi sesungguhnya besar. Dari 519.158 kasus ini, menurut data Ikatan Dokter Anak Indonesia, sebanyak 1.188 anak positif dengan HIV. 1.188 dari 519.000 sekian. Kalau data Kementerian Kesehatan lanjutannya,
kasus usia yang hidup dengan HIV AIDS ini di usia produktif, Pak. Usia produktif itu usia 20 sampai 49. Berapa? 50,1%. Jadi 50,1% itu mereka anak usia produktif 20 sampai 49 dari 519.158. 50%-nya adalah usia produktif. Dan yang mengerikan, usia di bawah 15 itu mencapai 5,1%. Usia di bawah 15 tahun yang terinfeksi HIV AIDS. Dan sebabnya macam-macam, yang tertinggi itu adalah heteroseksual, dan kemudian LGBT itu termasuk penyumbang HIV AIDS. Maksud saya Bapak Ibu sekalian, dari data ini berarti kita harus memperhatikan terhadap anak-anak kita, cucu kita. Makanya di sini kita ingin ambil ungkapan dari muallif rahimahullah. Al-muslimu ya'tarifu bi anna lil waladi huquqan ala walidihi yajibu alaihi ada'uha. Jadi saya kutip sampai di sini saja. Mestinya setiap muslim menyadari bahwa anak itu punya hak. Punya hak yang wajib dilakukan oleh orang tua untuk anak. Apa saja? Adaban, mengajarkan etika. Wa hiya tatamatsalu fi ikhtiyari walidatihi, memilihkan ibunya. Bapak Ibu sekalian, yang harus kita tanamkan kepada anak kita, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kalau anak-anak kita saat ini masih kecil atau masih bersama kita, di rumah bersama kita, maka barangkali contoh istimewa dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud di awal-awal pernikahan itu adalah orang yang sulit secara ekonomi, karena kerjanya manol, angkat-angkat barang di pasar. Tapi kemudian berikutnya di era kekhalifahan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, beliau menjadi gubernur. Artinya secara finansial sudah cukup. Tapi yang menarik dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, itu setiap malam, setiap malam Abdullah bin Mas'ud selesai melakukan qiyamul lail, salat malam, itu beliau membisikkan ke telinga anaknya, baik yang laki ataupun perempuan, didatangi kamarnya. Dia mengatakan begini, wahai putriku, kalau ini kepada putrinya, ayahmu telah memilihkan ibu terbaik untukmu. Jadi supaya anak meyakini ibu saya itu adalah ibu yang terbaik. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu setiap malam membisikkan ke telinga putrinya selepas qiyamul lail, wahai putriku, ayahmu telah memilihkan ibu terbaik untukmu. Dan itu terekam dalam memori alam bawah sadarnya. Yang kedua, apa yang dilakukan? Ini yang jarang kita lakukan. Wahai putriku, ayahmu baru saja qiyamul lail. Ayahmu berharap, ayahmu bertawasul kepada Allah dengan qiyamul lail agar engkau menjadi wanita salihah. Setiap pagi selesai qiyamul lail, itu beliau bisikkan ke telinga putrinya. Kemudian selesai pindah kepada putranya. Jenengan bisa bayangkan kalau anaknya seperti Anas bin Malik. Anaknya Anas bin Malik itu kan total 88, Pak. Ya. Yang laki, yang perempuan, yang laki itu cuman yang perempuan itu cuman 2. Lagi. Itu jenengan bisa mikirkan berapa sekali masak itu berapa berasnya. Ya. Anas bin Malik.
Tapi ini Abdullah bin Mas'ud itu begitu, Pak. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu kepada anak kita setiap malam? Lah ini kan visi yang jelas yang dibangun oleh Abdullah bin Mas'ud, mengantarkan anaknya menjadi wanita salehah, putranya menjadi anak yang saleh. Apa yang dilakukan visinya? Setiap malam selesai qiyamul lail membisikkan kebaikan kepada anaknya. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Itu haknya anak. Yeah. Itu hal yang harus kita lakukan. Ini sangat panjang yang harus dilakukan. Wa husni tarbiyatihim, memperbagus tarbiyahnya dan lainnya. Ini tidak saya baca detailnya. Ini dasarnya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna, ini haknya anak. Para ibu menyusui anak-anak mereka 2 tahun bagi siapa saja ingin menyempurnakan penyusuannya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, wajib kita siapkan makanan. Dan Bapak Ibu sekalian, kita pastikan harta yang kita peroleh itu adalah halal, seperti yang dilakukan oleh Ahmad bin Hanbal. Istrinya Imam Ahmad, Ummu Abdillah, itu setiap Imam Ahmad berangkat untuk bekerja mencari nafkah karena dia jualan pakaian dan lainnya, istrinya mengingatkan, ya Aba Abdillah, wahai ayahnya Abdullah, innana nasbiru alal ju', kami tahan untuk lapar, wala nasbiru alan nar, kami tidak tahan menghadap ancaman neraka. At'imuna bihalal, pastikan makanan yang engkau bawa adalah halal. Itu terus diingatkan, Pak. Ya, Masya Allah, kan sekarang ini luar biasa. Ini kan sedang ramai di Jawa Timur, nggih. Setelah wakil DPRD kena OTT, nggih. Kemudian di Pasuruan tim dari Kementerian Agama itu bantuan kepada lembaga pondok pesantren dan madrasah diniyah, karena beberapa disunat akhirnya kan kena kasus itu di pengadilan. Nggih, sudah banyak. Jadi kita harus pastikan rezeki yang kita bawa itu jelas halalnya. Karena itu kewajiban kita memastikan itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini kewajiban kita menjaga, memastikan anak-anak kita terbebas dari api neraka. Saya kutip sedikit penjelasannya. Fa fi hadhil ayah al-amru bi wiqayatil ahli minan nar. Dalam ayat ini ada seruan untuk menjaga keluarga dari ancaman neraka. Wa dzalika bi taatillah. Kita biasakan anak-anak kita untuk taat kepada Allah. Wa ta'atuhu ta'ala tastalzim ma'rifat ma yajibu ayyuta'a fi. Kalau kita menginginkan anak kita mentaati terhadap perintah Allah, maka wajib bagi kita untuk mengenalkan, jadi membersamai mereka dengan ilmu. Wa hadza la yata'atta bi ghairi ta'allum, ini tidak akan terjadi tanpa ilmu, pembelajaran. Jadi di situ Bapak Ibu sekalian, ya, terakhir, qala Umar ibn al-Khattab, min haqqil walad alal walid, menjadi haknya si anak yang merupakan kewajiban para orang tua, ayyu'allimahul kitabah, mengajarkan menulis, warrimayah, ketangkasan, dan ini yang ketiga, wa alla yurziqahu illa halalan thayyibah, hendaklah tidak memberikan rizki kecuali dari sumber halal dan baik. Kalau kemudian anak kita sudah cukup umur, tazawwaju, nikahkan, fil hijri salih, dengan pasangan laki-laki yang salih, wanita yang salihah. Itu kewajiban kita, dan barangkali ini yang kita bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu sekalian? Yeah.
Masih ada waktu? Monggo Zed. Alhamdulillah, dengan sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo kalau ada yang bertanya kepada Ustaz materi hari ini dari Bapak dulu. Monggo silahkan. Pokoknya saya siap, saya bisa jawab, saya jawab. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Pertanyaan saya, bagaimana posisinya kalau kita misalnya atau teman-temannya kita sebagai seorang pemimpin sebuah negara, presiden, parti dan KBRI itu adalah milik semua kalangan. Ya. Bagaimana kita bersikap sebagai seorang pemimpin, sebagai wakil KBRI? Ya. Apakah kita berarti karena kan banyak fenomena sekarang yang walaupun wali kota Nasdem dia dengan jasa toleransi akhirnya memasang semua hiasan pohon-pohon itulah sebagai jalan rasa toleransi. Bagaimana sikap kita saya kita harus mungkin sebagai presiden Ya. Nggih, terima kasih. Saya jawab secara umum saja nggih. Barangkali jawabannya ada dua hadis kejadian. Kejadian yang pertama itu di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetangga Rasulullah SAW itu Yahudi. Tetangganya Yahudi. Dan kemudian Yahudi ini punya anak kecil. Orang Yahudi ini menitipkan agar anaknya menjadi pelayan Rasulullah SAW. Nah, pada suatu hari dalam hadis dikatakan, "Famaridha hadzal ghulam." Anak kecil ini, anaknya orang Yahudi ini sakit. Fa'adahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjenguknya. Menjenguk anak Yahudi yang sedang sakit. Dan kemudian ketika anak ini sedang sakit itu dijenguk oleh Rasul, hadis itu menuturkan Rasulullah ada di samping kanan dan ayahnya ada di samping kiri. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Ya ghulam aslim." Jadi Rasulullah SAW itu mendoakan anak Yahudi tadi, memegang di mana tubuhnya yang sakit, didoakan oleh Rasulullah SAW. Kan anak itu kullu mauludin yuladu alal fitrah, karena anaknya belum balik. Aslim, masuk Islamlah kamu wahai anak kecil. Fanadhara ila walidayhi. Si anak Yahudi ini melihat kepada ayahnya yang ada di samping kirinya. Kemudian anak ayahnya mengatakan, "Ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim." Kemudian si anak menyatakan diri masuk Islam. Setelah anak menyatakan diri masuk Islam, Rasulullah berdoa, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Garis bawah yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, anak Yahudi ini bukan anaknya Pak RT, bukan anak RW, bukan anak wali kota, bukan anak camat, bukan anaknya direktur rumah sakit, gitu ya. Artinya anak ini laisa lahul makana fil ijtimaiyah. Dia tidak punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, anak kecil. Tapi Rasulullah mengunjungi. Ini artinya
Rasulullah SAW membedakan, memberikan di situ antara hakul jar, hak tetangga, hak untuk dikunjungi. Ketika bab ibadah orang tuanya, silahkan ibadah orang tuanya, tapi dia Rasulullah begitu. Ini kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, Rasulullah kan berinteraksi dengan Yahudi, bahkan menggadaikan baju besi beliau. Ya, dalam bab baju besi beliau menggadaikan kepadanya. Tapi artinya apa? Dari sisi sosial di tengah-tengah masyarakat komunikasi, tapi tetap lakum dinukum waliyadi. Biarkan mereka melaksanakan ibadahnya, biarkan, kita tidak usah ganggu. Rasulullah pun membiarkan orang Yahudi tapi bahkan Rasulullah membuat kerjasama kan. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, pertama kali yang dilakukan oleh Rasul setelah membangun masjid, Rasulullah adalah melakukan mu'akhah, mempersaudarakan antara sejarah kaum muslimin untuk takaful ijtimai, saling memperkuat ekonominya, solidaritasnya dibangun dengan kuat. Dan yang ketiga adalah mu'ahadah ma'al yahud wal khulafa, membuat perjanjian dengan Yahudi dan para sekutunya. Itu dilakukan oleh Rasul begitu, yang kemudian diistilahkan dengan piagam Madinah. Jadi dalam bab ini nih, sosial kemasyarakatan jalan, tapi bab keyakinan lakum dinukum waliyadi. Begitu jawaban saya singkat. Nggih. Monggo silakan. Alhamdulillah, jamaah kasih Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita tata hati kita sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang mengetahui segala niat kami, Tuhan yang mengetahui segala kekurangan dan kelebihan kami, Tuhan yang mengetahui mana perbuatan dosa yang kami lakukan yang Engkau tutupi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Jadikanlah hadirnya kami dalam majelis ilmu ini sebagai sarana Engkau mengampuni dosa-dosa kami, menempatkan kami di surga yang Engkau janjikan untuk orang-orang yang beriman, dan Engkau jauhkan kami dari siksa api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keistiqomahan kami dalam majelis ilmu. Engkau jadikan putra putri kami dan cucu-cucu kami menjadi putra putri dan cucu yang saleh dan salihat, sebagai penyejuk mata kami, dan Engkau kumpulkan kami bersama mereka di surga yang Engkau janjikan untuk orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami menjadi orang-orang yang senantiasa Engkau bimbing dalam ketaatan. Engkau bimbing teman-teman mereka menjadi teman yang terbaik, sehingga mengantarkan mereka selalu berada dalam lindungan dan ketaatan kepadamu. Jauhkanlah dari anak kami, ya Allah, segala hal yang dapat merusak masa depan mereka, merusak keyakinan mereka, merusak akhlaknya, karena tidak ada yang mampu menjaga mereka kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah orang tua kami yang telah mendahului kami atau saat ini masih hidup bersama kami menjadi orang tua yang terbaik menurut Engkau. Engkau ampuni dosa-dosa orang tua kami,
Engkau tempatkan mereka di surga yang Engkau janjikan untuk orang-orang yang terbaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepadamu, berbakti kepada orang tua kami dan berbakti kepada saudara-saudara kami. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawathikillahumma rabitataha wa addim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah harta yang Kau titipkan kepada kami menjadi harta yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kami. Engkau jadikan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan Engkau antarkan kami menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita menghormati kepada guru kita. Mudah-mudahan disampaikan tadi kita mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Yang lain kali yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kebawasannya di hari sana maaf sebesar-besarnya, dan kemudian terima kasih kepada Budi, dan kemudian yang melakukan kajian ini. Mari kita berdoa dan sudah